bisa aplikasikan di mana kami akan melayani Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semua acara pada malam ini hanya ke dalam penuh kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Yos yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Dan pada saat ini kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh panitia. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Erlina. Kakak-kakak semuanya, sekali lagi selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di EIUC SYL Training fase kedua. Selamat malam juga dan terima kasih untuk para peserta yang mungkin karena mengalami kesulitan jaringan bergabung bersama-sama juga di Facebook dan di YouTube. Pada malam hari ini kita punya seorang pembicara yang luar biasa karena Tuhan mempercayakan beliau dengan berbagai tugas yang mulia di wilayah daerah misi Luwu Tanah Toraja. Dan dengan hormat saya sebut pembicara kita adalah Pendeta Jeba, Sarjana Agama, Master of Ministry. Pada awalnya pada waktu beliau menuliskan nama Pendeta Jeba, saya terus terang bertanya-tanya, ini beliau tidak menyebutkan marga, ini mungkin beliau mau menyimpan marganya. Tapi waktu saya telepon langsung, karena saya berulang kali lihat beliau menggunakan nama Jeba Lutat. Rupanya beliau sangat menyayangi Lutat sebagai wilayah pelayanan. Di organisasi Gereja Advent Hari ke-7, Tuhan mempercayakan beliau untuk melayani beberapa bidang. Dan ini sungguh luar biasa. Sekolah Sahabat Pelayanan Perorangan, NDRIL, Pelayanan Pemuda Advent untuk wilayah misi Luhut, daerah misi Luhut Tanah. Teman-teman, kakak-kakak serta maupun para direktur yang lain. Waduh, boleh dong. Boleh dong. Beliau juga dipercayakan oleh Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang sangat luas di daerah yang sangat luas dan didampingi oleh seorang istri yang setia mendampingi beliau bernama Marcelia Laleno. Tuhan mengaruniakan juga anak-anak yang manis-manis bernama Felicia, Madeline, dan Eleora. Mohon maaf pendeta kalau saya salah baca ya. Dan pada malam hari ini kita bersyukur karena pendeta boleh bergabung untuk memberikan kepada kita materi yang ketujuh. Selamat mengikuti, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan pendeta Jeba pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Kak Erlina. Terima kasih Kak Roli untuk perkenalan pembicara pada malam hari ini. Dan dengan kerendahan hati kami tetap memohon, kiranya kita bersatu di dalam doa kita dengan sinyal ini. Semoga Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik. Kepada Kak Pendeta Jebah, kami persilakan. Baik, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan oleh karena satu kesempatan yang berharga yang diberikan kepada kami untuk membawakan satu materi. Di samping kami menjadi pemateri pada malam ini, kami juga adalah peserta yang sementara belajar sampai pada saat ini. Terima kasih kepada Kak Roli Sakul untuk perkenalannya. Jadi kami pernah memegang Pemuda Advent itu
2017, tapi hanya 1 tahun. Dan setelah itu kami merangkap hampir seluruh departemen di Lutat. Tapi puji Tuhan sekarang ini sudah diberikan keringanan lagi, tinggal NDR, SSPP dengan pemuda Advent. Dan saya juga setelah belajar di SJL ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang menarik. Walaupun kalau tidak salah ada 3 kali saya miss untuk pertemuan ini karena tugas di luar daerah yang belum ada signal yang bisa dibeli di situ. Jadi mudah-mudahan suatu saat signal bisa dibeli sehingga walaupun kita ke daerah-daerah ya bisa kita enjoy dan tetap bergabung. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas, sekali lagi saya minta kita berdoa. Bapa, ketika kami akan belajar bersama-sama malam ini, kebutuhan kami yang terbesar adalah kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan pengertian kepada kami, terlebih hamba yang akan menjadi narasumber. Hamba ini bukan maha tahu, penuh dengan keterbatasan, rapuh. Tapi tolong gunakan hamba dengan kuasa-Mu malam ini, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar menjadi berkat bagi kami, sehingga kami yang adalah pemerhati orang-orang muda dapat menjadi berkat senantiasa sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Baik, izinkan kami untuk bisa share screen. Oke, kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-7, tidak terasa saudara-saudara. Dan pada malam ini yang akan kita bahas adalah pelayanan orang muda yang kreatif. Pelayanan orang muda yang kreatif. Apa itu kreatif? Jadi, secara etimologi, kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu, sehingga kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam membuat atau menciptakan sesuatu konsep, gagasan, atau ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi ini secara etimologinya. Kemudian ada definisi yang lain tentang kreatif adalah suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal baru dengan cara-cara baru yang tidak biasa atau berbeda dari yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Atau boleh saya katakan dalam bahasa saya bahwa kreatif itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain, atau sesuatu inovasi atau sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, maka sasaran daripada seminar kita adalah bagaimana menolong pelayanan pemuda Advent untuk menyusun program yang relevan dan kreatif dengan memasukkan struktur konferensif atau menyeluruh yang selaras dengan tema tahunan pelayanan pemuda Advent General Conference. Jadi ya, kalau kita tahu saat sekarang ini, apa kita punya tema pelayanan untuk 5 tahun yang kita sudah pilih adalah
I will go. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk membuat program yang seimbang yang menggabungkan unsur fisik, sosial, intelektual, dan emosional yang membantu orang muda dalam membangun iman mereka kepada Yesus. Kemudian adaptasikan program-program pelayanan pemuda Advent kepada orang muda tanpa mengabaikan tujuan-tujuan utama dari Departemen Pemuda sebagaimana yang disampaikan oleh Ebeker, Direktur Pemuda Dunia pertama, dan juga tulisan-tulisan pena inspirasi melalui Ellen White. Nah, menyusun program yang kreatif. Ellen White mengatakan begini. Ellen White menekankan perlunya para pemimpin gereja untuk menemukan cara terbaik dan paling menarik untuk memuridkan orang bagi Yesus Kristus. Jadi, bisa saya katakan bahwa kreatif itu adalah suatu cara yang terbaik. Atau kita memilih cara yang terbaik. Dan tentunya cara terbaik ini bisa berbeda di setiap daerah, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu bagaimana memuridkan orang muda bagi Yesus. Ketika orang muda memberikan hati mereka kepada Tuhan, tanggung jawab kita untuk mereka tidak berhenti. Mereka harus tertarik dengan pekerjaan Tuhan dan dituntun untuk melihat bahwa Dia mengharapkan mereka melakukan sesuatu untuk memajukan pekerjaannya. Jadi, saudara-saudara, cara yang terbaik yang harus kita lihat di sini adalah yang pertama, yaitu orang muda ketika mereka sudah memberikan hati mereka kepada Tuhan. Ini kuncinya. Jadi, ketika anak muda atau orang-orang muda memberikan hati kepada Tuhan, bukan berarti bahwa tanggung jawab kita sudah selesai. Tidak. Tetapi berikut adalah kita akan arahkan mereka supaya ada daya tarik atau mereka tertarik kepada pekerjaan Tuhan. Lalu bukan hanya tertarik, bukan hanya sampai ditertarik, tetapi Tuhan mau supaya orang-orang muda ini melakukan sesuatu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dan sudah kita pahami bersama-sama dan bahkan survei mengatakan bahwa ketika orang-orang muda itu diberdayakan di jemaat, bahkan diberdayakan dalam misi pekerjaan Tuhan ini, maka ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Ada begitu banyak kemajuan-kemajuan yang bisa terjadi. Itulah sebabnya, mari kita lihat cara yang terbaik. Kemudian kita akan menuntun anak-anak muda yang sudah memberikan hati kepada Tuhan untuk tertarik dengan pekerjaan Tuhan. Dan juga kita mengharapkan mereka supaya orang-orang muda ini bisa melakukan tugas untuk membawa kemajuan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi harus melalui proses. Nah, proses itu seperti pelatihan, mereka harus dilatih. Kemudian didisiplin. Bagaimana yang dimaksud dengan didisiplin? Ya, harus kita arahkan dengan benar untuk sesuai dengan hal yang Tuhan inginkan. Kemudian dibentuk dalam metode terbaik untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Kemudian ajari mereka untuk mencoba dengan cara yang tenang, cara yang tidak pura-pura untuk membantu rekan-rekan orang muda mereka. Biarlah berbagai cabang upaya misionaris diatur secara sistematis, di mana mereka dapat ambil bagian, dan biarlah mereka diberi arahan dan bantuan. Dengan demikian, mereka akan belajar bekerja untuk Allah. Gospel Workers halaman 210. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini di kutipan ini bahwa memang melatih, mendisiplin, dan membentuk anak-anak muda itu sangat penting. Karena kalau dilatih, mereka juga sudah disiplin dan dibentuk dengan metode yang terbaik yang kita sudah baca dari awal. Maka dengan demikian, orang-orang muda akan diarahkan dan dikatakan bahwa mereka akan bekerja bagi Tuhan. Kemudian, struktur program dasar pelayanan pemuda Advent. Dalam parameter kepribadian Anda dan kelompok Anda, sesuaikan gaya kepemimpinan, format program, konten, dan pendekatan Anda untuk memberikan yang berikut. Jadi,
ukuran kepribadian kita, saudara-saudara, apakah itu secara pribadi ataukah secara kelompok, maka ukuran kita untuk bisa memenangkan orang-orang muda ini, maka yang pertama itu adalah persahabatan. Jadi ketika kita menciptakan persahabatan, maka orang muda itu sangat senang dengan persahabatan. Mereka itu sangat senang dengan persahabatan. Lalu kemudian yang kedua, mengangkat roh. Apa artinya mengangkat roh? Harus selalu yang kita berikan itu adalah semangat. Jangan pernah memperlihatkan bahwa kita ini patah semangat. Tidak. Jangan memperlihatkan kita bahwa kita ini lemah, lunglai, dan loyo, dan lain sebagainya. Tapi kita harus memperlihatkan kepada orang-orang muda semangat. Jadi semangat. Saya melihat bahwa ketika semangat dari para penggerak ini yang dimiliki, maka orang-orang muda itu juga dengan sendirinya akan semangat. Jadi semangat ini bisa saya katakan bisa terjangkit. Jadi orang yang semangat bisa menjangkitkan semangat. Karena ketika kita selalu semangat, orang lain juga itu, khususnya anak-anak muda, karena pada dasarnya anak-anak muda ini adalah semangat, maka kita harus angkat hal ini. Kita harus angkat hal ini. Kemudian, orang-orang muda kita harus libatkan. Jadi kalau perlu, kita mau sampaikan kepada mereka bahwa begitu rugi kita jemaat, begitu rugi kita kelompok, begitu rugi kita ketika anak-anak muda tidak berpartisipasi dan tidak terlibat. Jadi ketika kita sudah bersahabat, ketika kita ada roh semangat, maka jelas kita bisa libatkan mereka. Kita bisa memberikan partisipasi. Kemudian mereka akan merasakan bagaimana kenikmatan di dalam kelompok kita, bagaimana kenikmatan berjalan bersama dengan kita, bagaimana kenikmatan di dalam gaya kita, bagaimana kenikmatan dalam setiap program-program kita, atau apapun yang kita buat, mereka akan merasa nikmat. Mereka akan nikmati setiap acara-acara yang kita buat. Kemudian ada variasi-variasi yang kita lakukan. Ada variasi-variasi yang kita lakukan. Kemudian anak-anak muda akan melihat bahwa apakah agama yang kita hidupkan itu relevan dengan yang kita lakukan. Jadi apa yang kita sampaikan dan yang kita hidupkan, apakah itu relevan? Karena ini adalah ukurannya. Biasanya orang muda bilang, ya kalau bahasanya kami di sini bilang, sama Ji, sama saja. Ya, singkam maji orang Makassar bilang. Jadi, tapi kalau mereka melihat bahwa, oh ya memang kita punya ukuran adalah apa yang, bahwa agama yang kita anut ini, yang kita imani ini, kita hidupkan, maka mereka akan tertarik. Tapi ketika kita punya ukuran, ukuran kita hanya di ngomong, ukuran kita hanya di bicara atau hanya menunjuk dan lain sebagainya tanpa ada keteladanan, maka mereka akan melihat bahwa sesungguhnya tempatnya mereka adalah kurang tepat. Makanya bagaimana supaya agama ini bisa relevan? Ya, bagaimana ini supaya agama ini bisa relevan? Jadi kita harus melihat orang muda itu harus sanggup melihat di dalam diri kita, yaitu pandangan kepercayaan tentang agama dan tradisi. Biasanya ada orang yang menjadikan tradisi itu menjadi agama. Ya, biasa ada begitu. Jadi karena tradisi itu sudah jadi agama. Contohnya di Tanah Toraja, saudara-saudara, tradisi itu biasanya lebih di atas daripada agama. Biasa agama hanya mengikuti tradisi. Ya, lebih kental. Ya, saya kasih contoh. Kalau mau membangun gereja, sangat sukar.
Tapi kalau mau pesta orang mati, 100 ekor itu gampang sekali bagi mereka. Wah, ini terbalik. Jadi orang muda harus sanggup melihat hal ini. Mana letak agama dan mana tradisi. Dan adalah hal yang sangat bagus yang sudah melekat dalam diri kita itu sudah menjadi tradisi yang bagus. Jadi jangan tradisi yang menjadi agama, tapi agama itu yang sudah menjadi tradisi dalam arti bahwa benar-benar itu kita sudah praktekkan dengan baik. Sehingga orang muda akan melihat, oh iya, memang agama saya begini. Oh kalau yang ini memang ini tradisi. Ya, sehingga orang muda akan sanggup melihat, wah, ketika ada hal-hal yang mereka lihat, wah ini salah ini tradisi ini. Oh ini pandangan yang benar. Beginilah. Kemudian yang berikut, melihat dan menerima hubungan kepercayaan agama dengan tradisi. Mereka akan melihat apa hubungannya ini agama dengan tradisi. Rupanya agama itu harus menjangkau tradisi, bukan tradisi menjangkau agama. Ya, kenapa? Oleh karena kadang-kala orang biasa tidak sanggup membedakan dan melihat bagaimana ini agama dengan tradisi ini. Jadi apa hubungannya? Apa hubungannya ini agama dengan tradisi? Kalau kita sudah sanggup melihat bahwa oh ini hubungan antara agama dengan tradisi itu apa? Jadi hubungan antara agama dengan tradisi adalah bagaimana agama itu sanggup mengadopsi tradisi-tradisi yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama, dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai itu dengan sendirinya akan terpisah. Lalu yang berikut adalah memahami hubungan orang Kristen dengan dunia. Memahami hubungan orang Kristen dengan dunia. Saya tertarik dengan ikan yang hidup di laut. Ikan yang hidup di laut itu, saudara-saudara, mereka hidup di air asin. Mereka minum air asin, makan di tempat yang asin, tapi ketika ikan itu diambil, lalu dimasak, tidak asin. Nanti ditaruh garam, baru asin. Atau dijadikan ikan asin, baru dia jadi asin. Sebelumnya itu tidak bisa, pasti dia tawar. Nah, saya tidak tahu kalau kakak-kakak semua pernah tangkap atau beli ikan dari laut, lalu kemudian, asin banget ini ikan ini. Saya kira tidak ada ya. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi bagaimana kita memahami hubungan orang Kristen dengan dunia? Bahwa sesungguhnya kita ini orang Kristen memang ada di dunia yang berdosa. Tetapi walaupun kita makan di dunia yang berdosa, bercocok tanam di dunia yang berdosa, tetapi perilaku kita bukan berdosa. Ya, seperti ikan tadi. Jadi kita terpisah, saudara-saudara. Tapi kita dengan dunia, kita menerangi dunia. Kita menjadi terang dunia. Jadi sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Lalu berikut, memahami peran dalam misi gereja yang sebenarnya. Ya, apa peran saya? Apa peran saya sebagai gereja yang sebenarnya? Ya, tentu kita sudah tahu bahwa peran saya sebagai gereja, bahwa saya harus menjadi saksi bagi dunia ini. Lalu yang berikut adalah dilibatkan secara langsung sebagai representasi kehendak Allah bagi umat Allah. Jadi orang-orang muda harus dilibatkan menjadi representasi. Apa itu representasi? Bahwa dia itu adalah wakil Allah, menjadi sosok yang boleh dilihat oleh dunia, bahwa sesungguhnya kita orang Kristen, khususnya orang-orang Advent ini, kita ini adalah representasi, kita ini mewakili Allah di atas dunia ini. Lalu kemudian yang berikut adalah kita harus memelihara orang-orang muda kita supaya mereka itu tertantang untuk membangun hubungan dengan Kristus. Bukan hanya membangun tetapi memelihara hubungan dengan Kristus. Dan ketika hubungan dengan Kristus itu selalu terjalin,
maka kita akan memiliki orang-orang muda yang handal, orang-orang muda yang menjadi harapan yang luar biasa untuk saat sekarang ini dan juga ke depannya. Karena ada hubungan. Dan ketika hubungan ini tercipta, maka dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan tuntunan sehingga sukacita dan kedamaian sejati akan menjadi bagian daripada pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Jangan pernah kita mengatakan, aduh susah sekali jadi orang Advent. Aduh orang Advent itu susah, tidak boleh begini, tidak boleh ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, secara pribadi, saya mau katakan bahwa saya secara pribadi bersyukur menjadi orang Advent. Walaupun keluarga kami ini bukan latar belakang Advent. Saya juga bukan lahir di Advent. Ya, latar belakang bukan Advent. Tetapi saya sangat senang menjadi orang Advent karena ada begitu banyak sukacita menjadi orang-orang Advent. Dan ketika orang muda sudah sampai pada hal ini, maka akan menjadi luar biasa hidup mereka itu. Lalu yang berikut adalah ketika kita membuat program-program orang-orang muda, setelah itu akan mengetahui apa tema sedunia. Jadi setelah mengetahui tema sedunia, kemudian kita hubungkan dengan kita punya hal-hal apa yang kita akan buat. Kemudian setelah itu kita kreasikan bagaimana kita punya pertemuan, apakah itu pertemuan rutin mingguan, kemudian pertemuan untuk berbagi pengalaman. Jadi dengan hal-hal ini, semua bentuk-bentuk kegiatan kita itu harus kita sinkronkan dengan tema 5 tahun yang diturunkan dari General Conference. Kemudian pertemuan penginjilan. Orang-orang muda juga ini harus diorganisir dan diatur selama pekan doa. Ya, makanya biasa kita di waktu yang lalu sangat senang di dalam pekan doa. Di dalam pekan doa itu sebenarnya harus kita buat supaya anak-anak muda ada tujuan. Ya, tujuan untuk memenangkan orang yang belum percaya. Bagaimana kita memberikan tujuan? Tujuan apa itu? Alangkah baiknya tujuan yang pertama yang kita berikan kepada orang muda adalah mendoakan sahabatnya dan mendoakan dirinya untuk bisa memenangkan sahabatnya. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Lalu kemudian kita adakan rapat-rapat umum dan juga konvensi. Kemudian kongres dan program khusus untuk orang muda dengan seluruh jemaat yang hadir. Jadi ya bisa kita buat, kita berkreasi, kita buat khusus program orang muda. Ya, semua orang muda yang ambil bagian, kemudian jemaat yang menjadi pendengar. Kemudian ada juga program promosi beberapa rencana kegiatan. Kita juga berikan promosi-promosi kegiatan. Dan ini sangat penting ini promosi, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, karena kami khususnya ini untuk mengadakan ini Voice of Youth, saya ambil start awal. Jadi pertama saya putuskan, saya usulkan di Edcom, kemudian sampaikan ke bawah, dan promosinya sangat bagus. Oleh karena promosinya sangat bagus, dan oleh karena promosinya sangat bagus, sebenarnya masih banyak yang mau mendaftar, tapi kami sudah tutup pendaftaran karena tempat juga tidak memungkinkan. Karena apa? Dari promosi. Tapi promosi yang kita berikan itu bukanlah promosi yang mengada-ada, tetapi promosi yang memang kita sudah siapkan rangkaian acara-acaranya. Kemudian yang berikut adalah kongres atau pertemuan orang-orang muda di mana anggota pelayanan pemuda dari berbagai wilayah bertemu bersama. Dan ya, ini sering kita buat. Jadi baik itu skala uni, ya namanya kongres. Cuma karena mungkin masih pandemi, tapi walaupun pandemi ya,
ada juga kalau saya tidak salah di tahun ini ada kongres yang diadakan. Kemudian ada juga waktu-waktu tertentu di mana kita memberikan promosi tentang pertarakan. Ini berbicara sedikit tentang pertarakan. Saudara-saudara, biasanya orang-orang Advent kalau berbicara tentang pertarakan, 99% menekankan pada hal makan. Ya, biasanya itu ketika berbicara tentang pertarakan, 99% menekankan dimakan. Padahal pertarakan itu adalah memenuhi segala aspek kehidupan kita. Ya, memenuhi segala aspek kita. Bagaimana pertarakan itu yang pada intinya adalah bagaimana pengendalian diri. Bagaimana supaya tidak berlebihan dan lain sebagainya. Bukan hanya melulu dimakan. Biasanya kita disalah mengerti orang ketika pertarakan itu kita hanya menitik beratkan pada hal makanan. Apalagi orang-orang muda. Kemudian pelatihan untuk pertemuan. Jadi bagaimana kita mengajarkan cara memulai diskusi yang mengarahkan pelajaran Alkitab, apakah itu di rumah-rumah. Kemudian orang-orang muda kita akan tunjukkan bagaimana program-program kita. Kemudian kita akan ajak mereka untuk membagi literatur, bahkan dikatakan menjual buku dan mengadakan seminar wahyu. Lalu kemudian ya ada acara-acara pelantikan. Ya, kita tidak terlalu banyak menyentil hal ini. Namun saya mau sampaikan bahwa ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang layak untuk mereka dapatkan, perlu kita berikan. Kemudian mengetahui 5 kunci dasar kebutuhan orang muda. Ya, ini 5 kunci dasar kebutuhan orang-orang muda. Yang pertama itu adalah penerimaan dan pengakuan. Kami di Luhut Tanah Toraja ini sementara bergumul untuk beberapa jemaat yang banyak orang mudanya, tetapi mereka belum terorganisir dengan baik. Dan apa yang kami buat sekarang ini sementara kami mengadakan survei. Kenapa mereka ini tidak mau terlibat? Jadi setelah kami survei, kami sudah dapatkan jawaban bahwa rupanya karena mereka jauh dari kami, kurang juga bergaul, maka mereka seolah-olah belum berterima. Seolah-olah mereka ini asing karena tidak biasa terlibat, tidak biasa aktif. Makanya kami sudah putuskan bahwa kami akan kunjungi jemaat-jemaat itu, kemudian akan merangkul mereka, bakar ikan bersama-sama, kemudian berbicara dari hati ke hati kepada mereka, dan kami akan memberikan kepada mereka pengakuan bahwa kalian adalah orang-orang muda yang ada di Lutat yang berharga. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kalau ada hal-hal begitu, mari kita ciptakan sesuatu yang mungkin di luar jangkauan. Dan awalnya juga kami melihat bahwa memang penerimaan dan pengakuan ini sangat penting. Ketika kita tidak menerima dengan baik, ya mungkin kita melihat bahwa mereka itu kurang gaul dan lain sebagainya, kita perlu adakan pendekatan kepada mereka. Lalu yang berikut, orang-orang muda itu memerlukan kasih sayang. Ya, kalau di zaman sekarang ini, orang-orang muda tidak akan mau terlibat ketika kita kasar, saudara. Kita perlu memberikan kasih sayang. Lalu kemudian, orang muda ketika mereka berhasil dengan pencapaian mereka, perlu mendapatkan reward. Ya, perlu reward. Kemudian orang-orang muda itu sangat senang dengan pengalaman-pengalaman baru. Ya, pengalaman-pengalaman baru. Baru-baru saja ada beberapa teman-teman menelpon kepada kami. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita cari
cari cara yang baru lagi. Jadi mereka memberikan usul. Oke, buat begini. Saya bilang, oke, berdoa. Kita doakan. Kalau itu Tuhan izinkan, kita akan cari suasana baru dengan cara yang baru. Karena mereka sudah katakan, aduh, sudah bosan dengan cara ini. Bagaimana kalau kita buat lagi cara ini? Saya bilang, oke. Karena memang pada dasarnya, orang-orang muda suka dengan pengalaman baru. Kemudian, orang muda juga itu selalu berpikir tentang keamanan dan rasa memiliki. Bagaimana ini rasa keamanan? Ya, kita tahu bahwa ketika kita membuat acara-acara, pertama mereka akan, aman ke tempat itu. Apalagi bukan cuma orang muda, orang tua juga. Orang tua juga. Aman ke anakku ketika ke sana. Ya. Tetapi ketika kita menciptakan dari poin 1 sampai poin 4, maka semua bisa akan kita lakukan. Bahkan anak-anak muda ketika dia mau mengikuti acara, mereka akan rasa rugi kalau tidak ikut. Karena mereka sudah melihat bagaimana hasil yang selama ini kita telah ciptakan. Kemudian, ini 6 kunci dasar sasaran orang muda seperti yang diuraikan oleh Ekel yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu Direktur Pemuda pertama pada tahun 1907 dan didukung oleh Ellen White. Yang pertama, orang muda itu harus kita buat sesuatu untuk meningkatkan kerohanian mereka. Harus kita buat sesuatu untuk meningkatkan kerohanian mereka. Saya ingat-ingat dulu ketika saya menjadi bagian dari orang muda, ya memang sih sekarang saya merasa muda walaupun jenggot sudah putih, ya tapi saya tetap merasa bahwa saya masih muda. Saya dulu, kenapa saya bisa bertahan? Di tempat saya itu, waduh, sangat kacau. Tempat saya itu kacau, banyak, hampir, pokoknya setiap tahun itu kita pergi berperang, baku lempar batu dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya bisa bertahan? Karena saya selalu diajak untuk ikut setiap acara-acara ibadah. Mau acara BWA, mau acara Adventis pria, mau acara PA, mau acara, saya selalu ikut. Kumpulan rumah tangga, mau jauh dekat saya selalu ikut. Bahkan saya ingat dulu bahwa itu Tanete saya punya tempat tinggal, dengan Palopo itu sekitar 23 km. 23 km, kalau ada pertemuan, saya dengan ayah saya jalan kaki masuk ke Palopo. Jalan kaki. Ternyata kenapa orang tua buat saya seperti ini? Supaya kerohanian saya bisa terbentuk. Ya bukan berarti bahwa saya tidak terpengaruh. Oh banyak juga. Banyak juga saya biasa terpengaruh. Tapi saya ingat, oh saya ini adalah anak Tuhan. Jadi ketika anak-anak muda dilibatkan di setiap hal-hal yang rohani, bagaimanapun mungkin mereka pernah jatuh, tapi mereka pasti ingat, oh saya pernah ambil bagian di sini, saya pernah buat ini, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut adalah kita harus mengangkat standar untuk pencapaian orang muda. Bagaimana pencapaian orang muda yang dimaksud standar di sini? Standar pencapaian orang muda adalah bagaimana karakter orang muda itu. Bagaimana standar orang muda ini kita bisa pertahankan di jemaat-jemaat. Nah, orang-orang muda akan terangkat di dalam standar pencapaian kerohanian mereka ketika mereka dilibatkan. Saya ingat, minta maaf ya kalau saya selalu ceritakan saya punya pengalaman. Saya ingat dulu saya menjadi pemimpin PA. Ya, menjadi pemimpin PA di jemaat. Lalu kemudian ada saya punya teman, dia bilang begini sama saya, Jeb, saya ini tidak berguna. Saya hanya datang ke gereja, duduk saja, dengar, habis itu pulang. Mau berdiri pun saya gemetar. Oh, saya terpikir kalau begitu, saya kumpulkan
teman-teman yang ada di staf PA. Kemudian saya buat meeting, lalu saya sampaikan kepada mereka, bagaimana kalau kita punya program tahun ini, semua orang muda harus bisa memimpin di depan. Ya, itu enggak pernah terlintas waktu itu. Yang orang hanya tahu ya yang bisa pimpin ya itu yang pimpin. Tapi kami punya program, oke, semua harus bisa memimpin di depan. Dan ada seorang, ya enggak perlu saya sebutkan namanya. Waktu tiba gilirannya dia memimpin, gemetar dia. Gemetar. Malah dia keringat. Tapi saya bilang sama mereka, jangan pernah menertawakan dia. Jangan pernah menertawakan. Dan akhirnya jadi. Jadi dia. Dan saya dengar, dia sekarang ini ada di Papua. Dan sudah sekitar 20 tahun. Dia sudah sekitar 20 tahun lebih menjadi pemimpin sekolah sahabat tidak tergantikan. Wah. Kenapa bisa? Karena dia standar dari jemaat, dari hasil bagaimana kita membuat mereka. Ya, bahkan sampai sekarang ini saya masih komunikasi dengan yang saya ceritakan tadi. Dia masih pemimpin sekolah sahabat sampai pada hari ini. Dari yang gemetar, dari yang keringatan, tapi karena kita menuntun mereka untuk bisa mencapai standar itu sangat luar biasa. Lalu kemudian yang berikut, bagian ketiga, mendidik dan melatih orang muda bagi pelayanan. Jadi ketika kita libatkan untuk mengambil bagian, maka dari awal kalau mereka terbiasa dengan itu, maka mereka akan merasa bahwa serupanya saya harus lakukan seperti ini. Dan ketika diminta mereka untuk melayani, mereka akan terbiasa dengan pelayanan. Lalu yang berikut adalah memberikan kesempatan bagi penginjilan dan pelayanan. Dan memang dulu saya ingat kami ya dulu belum, salah satu yang saya tidak dilatih waktu masih muda adalah ber-KKR. Saya hanya dilatih untuk berkhotbah. Itu pun dilatih berkhotbah tapi tidak tidak fasih juga. Masih kaku. Tapi ya ukuran desa, ukuran kampung bolehlah. Kenapa saya katakan begitu, ukuran desa, ukuran kampung bolehlah? Karena saya ingat ketika pertama kali saya masuk di SLA, ya sekolah lanjutan Advent, kalau di Toraja itu SLA Mebali. Waktu itu pendeta jemaat yang sekaligus Bible teacher pada waktu itu, dia tahu bahwa Jeba ini dia pernah pemimpin PA, dia pernah pemimpin sekolah sahabat di jemaat. Jadi Rabu malam pertama saya ditunjuk menjadi pengkhotbah. Dan saudara tahu, ketika saya berkhotbah Rabu malam itu, dari awal sampai terakhir semua orang tertawa. Saya pikir khotbah saya luar biasa. Saya pikir khotbah saya menarik. Tapi ternyata saudara, saya ketika berbicara di atas, tidak nyambung itu apa yang saya sampaikan. Tidak nyambung. Makanya orang pertama, lain yang saya bicara, lain lagi yang saya bicara. Karena dulu waktu saya di jemaat, saya dibuatkan khotbah, saya tinggal hafal bicara. Sekarang saya buat sendiri, tidak nyambung. Makanya dari awal orang bicara, dari awal saya bicara sampai terakhir, mereka ketawa. Saya pikir, saya juga semangat bicara. Mereka ini senang mendengarkan saya. Saya sangat pede. Tapi ternyata teman saya bilang begini, garambang kok tadi. Sambarang kok tadi. Jadi, tapi itu menjadi cambukan bagi saya. Akhirnya saya dilatih dan bisa jadi. Saudara. Jadi ada kesempatan kita bisa dilatih dengan baik. Kemudian kita juga orang muda ini harus diajarkan prinsip-prinsip penata layanan. Prinsip penata layanan bukan hanya menyangkut tentang uang, tetapi penata layanan itu adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, bagaimana kita mengatur waktu,
bagaimana kita menata kita punya kehidupan, dan termasuk di dalamnya bagaimana kita menata keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu juga perlu kita berikan pelajaran kepada orang-orang muda. Karena kenapa? Kalau tidak kita berikan pelajaran-pelajaran ini, maka mereka biasanya lupa bagaimana untuk menata kehidupan bisa lebih baik. Lalu yang berikut adalah untuk memimpin orang muda menemukan nilai-nilai pribadi mereka dan mengembangkan serta menemukan karunia-karunia rohani mereka. Ini juga sangat penting. Jadi dulu kalau saya disuruh menyanyi waktu SD pasti saya bolos. Dulu kan waktu zamannya kami SD itu kalau kesenian itu menyanyi satu-satu, baru kemudian pulang. Jadi saya kalau sudah mata pelajaran kesenian pasti saya sudah bolos. Pasti saya sudah pulang lebih dulu. Karena menyanyi itu saya paling tidak suka. Saya punya lagu, saya cuma ingat saya punya lagu. Dulu ketika di SD itu 1, 2, siap sedia, kiri kanan maju. Itu pun biasa saya sudah tidak hafal. Habis itu saya lari keluar pulang. Jadi kenapa? Harus kita melihat apa karunia orang muda ini. Dan setelah saya mengetahui, oh rupanya karunia saya adalah karunia yaitu bersemangat melayani. Makanya saya saudara-saudara, saya bukan orang yang, ya saya ini rata-rata net saja. Kuliah pun juga ya bagaikan bola yang di smash, kena net tapi masuk. Makanya lulus. Ya kira-kira begitu. Ya sambar-sambar net lah tapi masuk. Tapi satu yang saya miliki adalah semangat. Ya, saya akui, saya memang selalu semangat. Apapun dipercayakan kepada saya selalu semangat. Saya selalu semangat. Nah, itulah sebabnya perlu kita melihat apa karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh anak-anak muda kita jemaat. Makanya perlu kita memberikan tes karunia rohani. Ya, kita sudah belajar waktu yang lalu di mana itu tes karunia rohani bisa didapatkan. Mungkin juga nanti panitia bisa, janganlah suruh kami dapatkan itu, tapi mungkin bisa di share di grup. Oh ini loh tesnya untuk tahu apa kamu punya karunia. Sehingga setelah di jemaat, oh rupanya contoh, oh Jeba ini enggak boleh disuruh menyanyi. Kalau disuruh dia memimpin, dan memang dulu saya selalu suka kalau disuruh memimpin. Karena enak itu jadi memimpin. Hanya tunjuk-tunjuk, kau ambil bagian ini, ambil bagian ini, ambil. Oh saya senang itu. Tapi saya selalu hubungi, ingat, saya sudah tunjuk kamu, minggu depan kamu ini. Dan setelah mau dekat lagi, saya selalu, kamu ingat, ini. Oke, siap. Saya senang dengan begitu. Tapi kalau disuruh bilang, kamu menyanyi, aduh, itu menyanyi saudara. Makanya waktu saya ambil pendeta di Unclub, rupanya menjadi pendeta harus tahu menyanyi. Saya punya pergumulan setiap hari pergi menghadap di Mr. Tumalun, pendeta Tumalun yang ajar dasar-dasar musik waktu itu. Lalu dia bilang begini, "Kiapa ngana pemi sama dengan sol?" Aduh, saya bilang luar biasa. Tapi saya tidak patah semangat. Saya tidak patah semangat. Dia bilang, tapi dia bilang begini, tapi ngana bisa. Dan akhirnya ya berlatih. Ya sampai sekarang ya kalau disuruh pimpin lagu Sion ya bisa. Ya bisa menyanyi. Tapi kalau disuruh solo ya baru ada saya 1-2 lagu yang saya bisa hafal untuk bisa karaoke. Itu pun lagu rohani. Kalau lagu dunia biasa cuma 1 kata yang saya tahu. Jadi harus kita mengetahui, sangat penting kita mengetahui apa karunia rohani yang dimiliki oleh anak-anak muda kita. Kemudian menciptakan model kepemimpinan hamba. Bagaimana itu menciptakan model kepemimpinan hamba? Jadi keberhasilan pemimpin program dengan menggunakan orang muda akan melibatkan mereka dan memotivasi mereka untuk datang dengan cara-cara kreatif dalam melakukan program. Ingatlah bahwa program pelayanan orang muda harus dilakukan untuk orang muda, oleh orang muda.
orang muda kita memiliki banyak cara yang menarik untuk menjalankan program, dan dengan melakukan hal ini akan membuat mereka bersemangat karena mereka terlibat dan merasa memiliki program itu. Jadi kita harus sampaikan bahwa ini acara orang muda, ini program orang muda, yang pimpin adalah orang muda, yang berkreasi di sini adalah orang muda. Nah, makanya dikatakan bahwa pemimpin orang muda di awal tahun akan mendapatkan banyak keberhasilan dengan menggunakan model kepemimpinan hamba untuk melatih orang muda mereka, untuk secara efektif mencapai tahap di mana mereka cukup kompeten untuk berdiri sendiri dan melakukan program dengan pemimpin sebagai pengawas. Pemimpin orang muda dan orang muda mereka perlu berkonsultasi bersama untuk menemukan model terbaik dalam melakukan program apapun yang akan menggabungkan keragaman, minat, dan dasar Alkitabiah yang kuat. Setiap minggu, kotak atau tema yang berbeda harus dilakukan dengan menggunakan orang yang berbeda, sehingga sepanjang tahun semua orang muda dalam kelompok Anda memiliki pengalaman dalam melakukan program. Ya, seperti yang saya sudah contohkan tadi. Jadi, ada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang. Miliki lembaran garis besar, kalender triwulan pelayanan pemuda dengan 4 atau 5 sahabat dalam sebulan. Jadi kita sudah harus ada kalender apa-apa yang kita buat, Makanya saudara-saudara, kalau ya ini saya punya kalender, saya sudah sampaikan semua, sudah ada garis-garisnya, ada dia punya tanggal-tanggal. Saya sampaikan kepada setiap koordinator, ini yang akan kita capai minggu ini kita buat. Jadi semua, ya walaupun tidak terlalu kelihatan di layar saudara-saudara, tapi harus ada. Jadi kalau perlu kalender ini per 3 bulan, apa yang harus dicapai, atau dan kita konsisten dengan hal-hal yang kita buat itu. Kemudian temui komite pelayanan pemuda Advent Anda yang Anda pilih untuk merencanakan kalender tahunan. Jadi kalau di jemaat-jemaat, ya kita harus temui mereka karena mereka ada di majelis yang mereka putuskan hal itu. Kemudian catat kegiatan-kegiatan penting, apakah itu skala divisi, skala uni, conference atau daerah untuk tahun yang berjalan, ataupun 5 tahun. Apa dia punya kegiatan-kegiatan, sehingga kita terpadu dengan kegiatan-kegiatan ini, atau selalu terkoneksi. Jangan diadakan pekan doa oleh uni, kita tidak adakan pekan doa. Jadi ada pekan doa. Kemudian ada hari-hari perayaan. Ya, ini perayaan-perayaan. Kemudian ada Global Youth Day. Ya, minta maaf ini kami punya Global Youth Day, saya belum kirim. Memang saya sengaja kasih penasaran ini Direktur Pemuda Uni. Saya mau, ya sangat menarik bagi saya, kami punya video masih ada, saya belum kirim. Nah nanti kalau sudah banyak yang bertanya, mana videonya Lutat ini Global Youth Day? Ya akan ada. Kemudian apakah itu acara-acara kongres? Kita juga harus terlibat di situ. Ya, kongres perkemahan pemuda. Kemudian setiap program. Lalu kemudian bacaan Alkitab tahunan. Ya, bagaimana sekarang ini sudah ada bacaan Alkitab tahunan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, kegiatan penginjilan pemuda, kemudian perkemahan, minggu sembahyang, seminar, dan lain-lain. Jadi setiap kegiatan-kegiatan penting, baik itu skala divisi, skala uni, skala daerah, kita harus tahu dan catat dengan baik supaya kita bisa sinkronkan setiap kegiatan-kegiatan kita dari jemaat dengan kegiatan-kegiatan yang penting ini. Lalu yang berikut adalah lanjutkan untuk mengisi kalender jemaat Anda. Ingatlah untuk mengundang pemimpin-pemimpin departemen jemaat untuk memberikan presentasi kepada orang muda. Jadi kalau perlu membutuhkan arahan-arahan untuk kita sinkronkan dengan mereka, pemimpin-pemimpin jemaat. Oke, apa tidak ada acara di tanggal ini dan ini, sehingga kita isi di tempat-tempat yang kosong itu.
Kemudian isi tanggal, tempat, dan jenis kegiatan. Apakah itu kegiatan sosial atau rekreasi di kalender triwulan pemuda Advent. Kemudian ingat untuk memasukkan tema tahunan pelayanan pemuda Advent kepada setiap program. Seperti sekarang ini, apapun kita punya program, selalu kita dahului dengan I will go. Ya, seperti itu. Nah, ini kotak ini sangat menarik bagi saya. Di bagian sebelah kanan itu servant leader model. Jadi model kepemimpinan hamba. Kalau dulu waktu saya ikut kelas kemajuan dibilang kepemimpinan Sunsang. Nah, itu yang saya ingat-ingat. Oh, kepemimpinan Sunsang. Oh, ternyata ya, Sunsang itu adalah kepemimpinan model hamba. Bagaimana itu kepemimpinan model hamba? Saya melakukan itu atau saya melakukan, mereka melihat atau mereka menonton. Ya, mereka lihat apa yang saya lakukan. Kemudian saya melakukan, mereka kemudian menolong. Kemudian mereka melakukan, saya juga menolong untuk mengarahkan. Kemudian setelah itu mereka melakukan, saya tinggal melihat. Karena saya sudah jadi patron di awal. Ya, banyak orang hanya tunjuk tanpa memberikan teladan, tanpa memberikan contoh, hanya tahu komando. Dan di dalam kepemimpinan seperti ini, kepemimpinan hamba tidak seperti itu. Dan dalam setiap program-program yang kita buat, kita harus ingat hal-hal ini. Ya, yang ada di kotak sebelah kiri itu adalah spiritual nurture program. Jadi program untuk apa ini? Ini nurture ini. Untuk pemeliharaan. Jadi bagaimana kita memelihara orang-orang muda untuk tetap aktif. Lalu yang berikut adalah program evangelisasi. Ya, jangkauan keluar. Kemudian ada program pelatihan. Kemudian ada program diskusi. Ada program perlawatan atau perkunjungan. Kemudian ada program belajar doktrin Alkitab. Kemudian ada juga program rekreasi. Jadi tidak melulu yang Alkitab saja. Tapi ada juga rekreasi. Kemudian ada pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada jangkauan keluar. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk kita buat. Jadi ketika kita membuat program harus mencakup hal-hal ini. Jadi apalagi yang pertama di atas itu, bagaimana itu pemeliharaan. Karena didapati saat sekarang ini bahwa yang paling banyak murtad itu adalah orang-orang muda. Orang-orang muda yang umur 16 tahun ke atas. Ya, itu paling banyak murtad. Ya. Jadi saudara-saudara, makanya perlu ada program, makanya ditaruh di pertama itu yaitu pemeliharaan. Itu sangat penting. Biasa kita sibuk dengan jangkauan keluar, tapi yang satu ini kita lemah, yaitu bagaimana kita memelihara. Makanya ketika kita melihat anak-anak muda yang belum aktif, bagaimana kita memelihara mereka untuk bisa kita aktif dengan kita menciptakan suatu program-program yang kreatif kepada mereka. Makanya dalam 1 Kolose 1:8 dikatakan, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Jadi bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih di dalam roh. Jadi menyatakan teladan. Kemudian di dalam Efesus 4:12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi memang sangat penting untuk orang-orang muda kita ini kita perlengkapi supaya menjadi generasi-generasi yang senantiasa terbangun di dalam Kristus. Apa saya tidak terlalu lama bicara ini? Mantap, Pastor. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan saya tidak ambil waktu yang banyak. Kemudian 6 langkah untuk membantu program pelayanan pemuda Advent. Setelah Anda mengisi semua jenis pertemuan yang seperti tadi di kotak-kotak itu, maka kita memberikan kesempatan kepada orang-orang muda, yaitu namanya brainstorming. Ya,
memberikan ide. Jadi kita menampung ide, umpamanya, oke, sekarang kita punya program adalah nurturing. Bagaimana kita mau ini pemeliharaan? Lemparkan apa ide kamu tentang pemeliharaan. Maka kita akan buat ini, buat ini, buat ini. Kita terima ide-ide itu, kemudian kita diskusikan, lalu hal yang terbaik kita akan lakukan tanpa mengesampingkan ide-ide yang lain. Kemudian pastikan untuk merencanakan program triwulan pemuda Advent. Jadi kita punya program triwulan. Tadi kita sudah pelajar di awal bahwa kalau perlu kalender itu per 3 bulan, kita punya program ada. Kemudian Anda dapat memilih 3-4 tujuan dasar dari pelayanan pemuda Advent setiap kuartal untuk dipenuhi. Jadi apa-apa yang akan kita penuhi selama triwulan ini atau kuartal ini, ya kita kasih opsi 1, 2, 3 atau 4. Ini akan kita harus capai dalam triwulan ini. Lalu kemudian berusaha untuk merencanakan secara rinci, setidaknya setiap kuartal mengisi semua hari Sabat untuk kuartal itu. Jadi ya, secara rinci ada kita isi dan juga meminta tanggapan-tanggapan seperti tadi. Mungkin ada cara-cara kreatif dari teman-teman kita minta tanggapan-tanggapan mereka. Lalu kemudian tempelkan program 3 bulan Anda di papan pengumuman gereja. Kenapa perlu ditempelkan? Supaya orang semua tahu, tanggal sekian ini yang dibuat oleh orang muda. Ini programnya orang muda. Supaya baik orang muda ataupun orang tua bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kita punya irama kerja, kita punya ritme kerja. Dengan demikian, ketika ada patron yang kita sudah buat atau pola atau penuntun yang kita sudah buat, maka orang akan ikut. Mereka akan terbawa dengan sendirinya ketika mereka lihat di pengumuman, bulan ini acara ini. Mereka sudah secara otomatis akan mempersiapkan diri. Kemudian yang kelima, sadari bahwa bisa saja yang kita catat itu walaupun itu mungkin sudah yang terbaik, kita sudah siapkan, tapi bisa saja itu berubah. Jangan kecewa ketika tiba pada masa ini. Sebagaimana yang kita sudah diskusikan waktu yang lalu dengan pendeta Ramba, bahwa bagaimana, apakah kita mau kecewa dengan kalau tidak terjadi? Jangan. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita tidak perlu kecewa kalau itu tidak terjadi. Karena bisa saja ada situasi yang lain yang Tuhan izinkan terjadi. Bisa saja. Namun dikatakan bahwa jika Anda tahu kemana Anda ingin pergi, Anda dapat bergulung bersama ombak yang terjadi di jalan Anda. Jadi daripada kita tidak buat rencana apa-apa, maka lebih baik kita sudah buat, walaupun itu tidak terjadi, jangan kita kecewa. Jadi ya, kadangkala biasa kita orang-orang muda ketika tiba pada hal ini, kita sudah ini yang terbaik. Tapi akhirnya tidak terjadi, jangan pernah kecewa. Kembali ke hal tadi, yaitu bangkitkan roh, bangkitkan semangat kembali. Bahwa kalau sesuatu yang kita sudah programkan, mungkin bagi kita itu yang terbaik. Tapi mungkin Tuhan bilang, tunggu dulu yang ini. Kita harus selalu arahkan ke situ. Tuhan pasti selalu lakukan hal yang terbaik. Lalu kemudian kita harus selalu ingat bahwa meminta persetujuan dari majelis jemaat, terutama untuk usaha baru atau hal-hal yang akan memerlukan biaya pada awal setiap kuartal. Jadi ingat, setiap program kita, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun kreatifnya, tetapi jika itu tidak mendapat persetujuan dari jemaat, itu juga sia-sia. Makanya perlu kita rancang, lalu kemudian kita bawa ke majelis jemaat untuk mereka setujui. Karena biasanya kalau ada hal-hal yang baru yang kita biasa bawa di jemaat, biasa mereka bertanya. Tapi ketika kita memang mau melakukan yang terbaik dan mereka melihat hasil yang luar biasa nantinya,
kalau ada hal yang baru yang berikut yang kita bawa, mereka akan bilang, oh dulu juga mereka berikan hal yang baru, tapi luar biasa pencapaian. Mereka tidak kaget lagi. Jadi setiap hal kita perlu bawa kepada majelis jemaat. Lalu kemudian, cobalah setidaknya satu kegiatan per kuartal yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Jadi sama dengan kami di sini, biasa saya selalu tantang sama teman-teman koordinator, buat satu program yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal. Dan sudah ada beberapa program yang tidak masuk akal. Dan baru-baru ada yang kami buat yang tidak masuk akal. Tapi setelah kami lalui, orang bilang begini, wah haleluya, luar biasa. Rupanya saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa, biasanya itu orang pada awalnya pesimis. Tapi ketika kita lalui dan mereka melihat hasilnya, mereka akan bertepuk tangan. Jadi, saudara-saudara, sangat luar biasa kalau kita memang kreatif. Sewaktu Anda merencanakan kegiatan sepanjang tahun, pertimbangkan dengan baik musim liburan yang memberikan peluang ideal untuk melakukan kegiatan misi dan pelayanan yang akan mengubah hidup orang muda Anda. Jika Anda memiliki hari libur atau festival lokal yang berbeda, jauh lebih baik. Jadi, memang pilih kalender-kalender atau waktu-waktu di mana tidak tabrakan dengan, ya kalau perlu pilih kalender yang banyak tanggal merahnya, tapi jangan saudara taruh tanggal merah semua di situ. Ya, pilih yang banyak tanggal merahnya. Atau di waktu libur, itu akan sangat menarik. Itu akan sangat menarik. Sama dengan kami di Lutat, karena masih banyak hal yang kami mau belajar. Ya, memang capek sih, tapi asik. Capek, tapi asik. Dan itu sangat menguatkan. Jadi, kemudian coba untuk menyertakan pelatihan akhir pekan. Ya, seperti di akhir-akhir pekan, ada retreat, ada pertemuan makan. Ini enak sekali kalau ini pertemuan makan ini. Ya, saya lihat Kak Roli ini orangnya tidak suka makan ya barangkali. Ya, ini suka dengan pertemuan-pertemuan makan. Dan memang saudara, banyak hal atau banyak masalah yang diselesaikan di tempat makan. Banyak masalah. Jadi kalau saudara menghadapi banyak masalah, undanglah untuk makan bersama. Ada begitu banyak masalah akan terselesaikan di tempat itu. Ya, sama dengan orang. Kalau orang pacaran itu, biasanya kalau orang pacaran, ya contoh saya dulu, kalau saya punya pacar biasa sudah marah-marah, mantan pacar saya yang sekarang saya punya istri, ya saya ajak, ayo makan yuk. Aduh, dia mau sekali. Dan ya di tempat istri lulus semua. Jadi banyak masalah. Apakah masalah orang muda kalau diajak, mungkin mereka sudah bosan, tapi ketika diajak untuk ini, ya akan bagus. Jadi, tapi bukan juga akhirnya acaranya setiap acara makan. Bukan lagi acara PA kalau begitu. Itu sudah namanya acara makan. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana makan itu sangat diperlukan. Kemudian minta nasihat dari mereka yang memiliki perhatian untuk orang muda. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal, mari kita minta nasihat-nasihat. Ya, kemudian membangun tim pelayanan orang muda yang bersemangat adalah bagian terpenting dari program yang kreatif. Jadi tetap bersemangat. Dan memang saya lihat di mana jemaat ada motor yang selalu bersemangat, maka mereka itu orang-orang mudanya bersemangat. Ya, ini di Papua jam 9 ini. Jadi seberbicara makan ini pasti sudah lapar ya. Haleluya. Tapi bersabar. Oke. Jadi sampai di sini saya punya pembahasan karena gara-gara makan ini saudara. Jadi saya pikir sudah selesai juga. Saya punya materi. Kalau nanti kita makan bersama ya di tempat masing-masing. Ya, setelah acara ini. Ya. Jadi saudara, apakah kita mau masuk di
break room ini atau hanya pertanyaan 1-2? Oleh karena minta maaf, rupanya asik juga saya bicara ya, sehingga mungkin mengambil waktu. Oke, disilakan kepada panitia. Boleh Pastor, masih ada Kak 20 menit Jimmy ke depan. Boleh. dan Kak Roli bagaimana? Masih ada 20 menit ke depan pendeta, masih boleh breakout room. Oh, masih ada 20 menit ya. Oke, kalau begitu room dengan mendiskusikan satu hal, yaitu apa Sepertinya pendeta keluar dari room karena masalah jaringan. ya, minta maaf karena jaringan saudara sehingga saya rupanya tadi keluar. Tapi mari kita lihat, ini dia punya pertanyaan. Apa hambatan terbesar menurut saudara anak muda tidak berkreasi di jemaat? Ya, mungkin ini yang bisa didiskusikan. Mungkin panitia bisa atur untuk mereka ada di setiap room untuk mendiskusikan hal ini. Baik pendeta, mereka dikasih waktu berapa menit? Baik Kakak. Kita kasih waktu 5 menit lah. Baik, terima kasih pendeta. Kakak-kakak Dan masih semuanya. ada 20 menit berarti ya. Baik, terima kasih. Anda punya waktu tinggal 17 menit. Jadi 5 menit di breakout room. Kemudian masing-masing akan mempresentasikannya dalam 1-2 menit. Kaji mau bagi breakout room? Atau saya saja? Berapa? Bagi 5 berapa? Kak. 5 grup saja Kak. Oke. Berapa menit, Kak Roli? 5 menit saja Kak. Oh, oke. Berapa grup tadi? 5. Otomatis saja Kak. Kakak-kakak silakan di screenshot sehingga nanti kakak-kakak bisa diskusikan di kelompok masing-masing. Silakan klik join pada waktu invitation muncul di layar Anda. Terima kasih. Kenapa ya, Suat?
Jadi coba ini tuh. Belum mulai diskusi. Baik kakak-kakak, kemungkinan ada kesalahan teknis. Minta maaf, mungkin ada salah satu host, mungkin co-host yang salah tekan sehingga kita keluar semua dari breakout room. Nah, kita kasih waktu 3 menit lagi ke depan kakak. Kaji mungkin bisa diatur kembali karena mungkin ada co-host yang salah Oke. tindis. Saya buka lagi. Iya. Saya tutup dulu baru buka ulang. Baik kak. Maaf Kak, kami dari room 3 masih kayak sama tadi, dikasih waktu cuma 6 menit kalau nggak salah. Ya, kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi. Bagi yang masih di luar bisa silakan join. Kakak-kakak yang masih di luar bisa silakan join yang peserta.
Berapa menit lagi Kak Roli mau tarik? Masih 2 menit lagi saja, Kak. Oke. Pastor Arca, apa kabar? Signal mantap di pulau ini. Kak Jim, saya join dari tadi, jadi biar coba badiang Jo. Memang sadap mendengar Pendeta Jeban. No. Yo, no. Tidak terasa waktu, so ini memang profesional ini. Oh, Profesional. Kurang pernah satu pelayanan. Habis kita, dia ganti kita ke lokasi. Haleluya. Mar, Harce itu kita pe senior, lebih luar biasa dia. Bayangkan, so 11 tahun. Tuhan. Semua langsung ke daerah nanti ini. Amin. Mesti kasih hidup dulu tuh pemuda baru. Ketua. Oh, sudah, so hidup. Jadi mungkin saya bacakan kita punya masukan-masukan tadi. Sepertinya Ada daftar di apa tuh di konvensi Masterga itu? Oh, ada Kak Jim. Oh, direktur, jangan lupa tambahkan youth director, YD. Oke. Nama. Iya. Ini terampil ini taruhkan youth director supaya tahuan. cuma diharapkan hadirnya itu Iya, lebih cepat. dari biar youth director, mar kalau lambat masuk enggak sama masuk no. So mesti begitu Kak Sakul loh. Ke surga begitu. Jadi Betul itu. Dari dia maksimum cuma 1.000, mar ini 1.800 peserta. Oh, memang banyak enggak masuk surga itu. Jadi memang diharapkan semua direktur Uni Timur jangan terlambat no. Iya, Sip. cepat masuk. Sip. Kak Jim, nanti untuk adventurer saya kirim saja nama-nama anak-anak ya sama nomor HP-nya. Jadi kurang nebeng Pak orang tua penomor ini. Jadi Iya, iya. Kita cuma prioritaskan anak-anak pendeta juga, Kak Jim. yang penting ada no dari sana. Nah, daripada banyak lekumnya ada. Nah, kemarin di rapat Pendeta Sibi bilang, ini belum ada yang dari apa? Dari Nusa Utara. Nusa Utara. Pendeta David. Paling kurang Nusa Utara target Kak Jim ya 5 lah, 5. Ya. Oke. Memang kalau kita daftar bisa 10, tapi ya paling kurang ya seperti itu. Aduh, sorry saya tidak terlalu update ini perkembangan ini karena Pendeta belum mendaftar kah? lebih banyak kita keluar di daerah ini dong. Keluar di pelosok-pelosok. Jangan lupa daftar karena supaya boleh dapat dia punya sertifikat. Oh, dia punya meeting kan, DP meeting ID, so di share, ada di poster, terus share juga di grup. Pendeta boleh tunjuk asisten yang untuk bantu pendeta. Betul. Supaya kalau pendeta pas lagi di luar daerah, dia yang bantu uruskan semua. Dia yang bantu daftarkan, kalau ada kesulitan, dia yang bantu-bantu untuk peserta-peserta yang mengalami kesulitan. Oke, terima kasih nasihat. Baik, selamat datang kembali kakak-kakak semuanya di room utama. Silakan menulis juru bicara, nama juru bicara ya, supaya kita bisa
spotlight pada saat menyampaikan hasil. Silakan untuk moderator pada malam hari ini. Saya harap moderator bukan jubir ya, tapi kalau moderator sudah jubir ya, lanjutkan saja. Oke, terima kasih Kak Sakul. Di sini saya masih butuh jubir kelompok 4 dan kelompok 5 yang belum ada ya, dituliskan di chat. Jadi kita sebelum menjawab, sebelum saya persilakan kelompok 1, saya ingin bacakan pertanyaannya kembali. Yang sudah ada di layar juga ya. Apa hambatan terbesar anak muda tidak berkreasi di jemaat? Oke, kelompok 1, juru bicaranya Kak Histon, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak. Jadi hasil diskusi kami di kelompok 1 adalah hambatan-hambatan yang terjadi di jemaat sehingga orang-orang muda itu tidak berkreasi adalah yang pertama, mereka tidak diterima atau diakui. Jadi orang-orang muda ini tidak merasa diterima atau tidak merasa diakui. Yang kedua adalah mereka ini kurang diberi kasih sayang. Dan yang ketiga adalah tidak ada keberhasilan atau pencapaian. Dan yang keempat adalah tidak ada pengalaman baru yang mereka dapatkan. Seperti pembahasan tadi, orang-orang muda itu senang yang pengalaman-pengalaman baru. Dan yang kelima adalah tidak ada keamanan. Jadi karena kurangnya keamanan, jadi mereka juga takut di dalam berkreasi di jemaat. Kalau seandainya mereka membuat kegiatan atau hal-hal lainnya, mereka takut. Jangan-jangan mereka ini tidak aman, ya. Jadi itu adalah salah satu faktor juga. Dan yang keenam adalah tidak ada apresiasi. Jadi orang-orang muda terkadang butuh dipuji atau diberikan apresiasi. Nah, hal ini sangat kurang untuk dilakukan. Dan yang ketujuh adalah ini dari pandangan atau sudut pandang orang muda sendiri adalah mereka tidak lagi menganggap gereja sebagai tempat untuk berkreasi. Oleh sebab itu mereka banyak menghabiskan waktu di sosmed. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi saya rasa ini adalah faktor yang paling penting juga. Kurangnya perhatian dari orang tua atau tidak ada kesempatan yang diberikan. Sehingga bisa saja talenta ataupun karunia yang dimiliki oleh orang-orang muda di jemaat tidak dikembangkan. Oleh karena kurangnya motivasi dari orang tua atau kurangnya kesempatan yang diberikan bagi jemaat. Oke, terima kasih banyak. Ini dari kelompok 1. Baik, terima kasih banyak Kak Histon. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Kebetulan jubirnya adalah saya sendiri. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan masukan teman-teman kelompok, apa hambatan terbesar anak muda tidak berkreasi di jemaat, yaitu karena tidak diberi kesempatan, kemudian anak mudanya kurang pede, karena mungkin juga dianggap remeh, dianggap masih muda, tidak mampu, kemudian jemaat terlalu menekan anak muda itu, kemudian banyak larangan, orang tua yang terlalu keras, bahkan mungkin ada yang mengutip-ngutip tulisan-tulisan Nyonya White, larangan ini, larangan itu di jemaat. Jadi kemudian masalahnya ada pada anak muda itu sendiri. Jadi anak muda itu tidak punya kesadaran pribadi.
mungkin menganggap bahwa gereja hanya formalitas saja. Yang penting saya sudah datang di gereja, saya sudah ibadah, saya pulang, sudah selesai. Kemudian mungkin juga di jemaat itu kurang anak mudanya. Mereka mungkin sekolah di luar atau mungkin bekerja di luar. Jadi itulah hasil kelompok diskusi dari kelompok 2. Sekarang saya melangkah ke kelompok 3. Juru bicaranya adalah Kak Herlina. Silakan Kak Herlina. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari kelompok 3 tadi 4 berdiskusi dan ada 4 hasil diskusi di sini. Yang pertama bahwa kadang kenapa orang muda tidak bisa berkreasi di jemaat? Yang pertama karena takut salah. Karena takut salah, sering orang tua menekan, jangan lagi ya karena sudah salah, seperti itu. Jadi untuk memaju itu kadang ya butuh tenaga ekstra untuk menguatkan lagi ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak diberi kesempatan. Hanya orang-orang tertentu saja, itu saja yang selalu diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, tidak ada dukungan positif ya dari orang tua. Juga kadang-kadang yang mereka terima itu kritikan saja, sehingga mereka malas untuk jadi berkreasi ya. Kemudian yang keempat, ini hampir sama dengan nomor 1 tadi, orang menganggap yang dibuat itu salah dan tidak sesuai aturan yang seharusnya. Jadi itu yang kami dapat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Herlina. Kita lanjut ke kelompok 4. Juru bicaranya adalah Kak Yos Dalihi. Silakan Kak Yos. Baik, bisa kedengar suara saya? Bisa Kak, bisa. Yang hasil dari usulan kelompok 4, yang pertama adalah sokongan dana. Kalau kita ada acara keluar, biasanya butuh dana, saudara. Jadi itu dana itu paling besar pengaruhnya. Bila kita mau bikin acara di luar, apalagi di luar, itu sangat diperlukan. Kedua, itu seperti narasumber kita Kakak Jeba sudah sampaikan bahwa meminta persetujuan jemaat, dukungan jemaat lewat komite jemaat itu harus perlu. Dan kalau tidak, maka mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Dan yang ketiga itu dukungan orang tua. Saya secara pribadi banyak mengalami kendala. Kalau mau bikin acara biasanya ada orang tua nak kasih. Karena masalah keamanan, masalah semuanya itu dilihat orang tua itu. Dan ada yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yang sudahnya, bahwa dari pribadi anak muda itu biasanya nanti dipanggil kalau ada acara, ditelepon. Kesadaran mereka terhadap kegiatan itu minim. Karena saya melihat juga di jemaat yang saya tangani, biar sudah dibikin acara, tidak datang. Besoknya mungkin dia datang, lusanya tidak datang. Jadi motivasi dia terhadap kegiatan itu minim. Itulah dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yos mewakili kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5, juru bicaranya adalah Kak Palari. Silakan Kak Palari. Kak Palari, Kak Christian atau Kak siapa? Ya, maaf Kak Christian Palari. Ya, Solari. Baik, selamat malam semuanya. Kami kelompok yang terakhir. Saya dengar dari kelompok yang pertama sampai kelompok yang keempat, hampir semua hasil diskusi kelompok kami sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Memang yang
kalau dari hambatan terbesar, menurut pandangan kelompok kami itu 3 faktor. 3 faktor. Yang pertama yaitu majelis jemaat. Karena memang betul seperti Kak Jeba katakan, Kak Yos tadi juga katakan bahwa semantap-mantapnya program anak-anak muda, semua itu harus dibawa di forum majelis. Nah, biasanya pengalaman kami sebagai pendeta, karena kebetulan di room kami ada banyak sekali pendeta-pendeta, biasanya di sinilah yang selalu program anak-anak muda itu dipatahkan di situ. Jadi akhirnya membuat anak-anak muda yang selalu ingin berkreatif dalam kegiatan-kegiatan, akhirnya karena respon negatif dari majelis jemaat, membuat anak-anak muda akhirnya lebih pesimis lagi. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang betul faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah orang tua. Ya, karena kebanyakan orang tua melarang anak-anak, ataupun juga ada orang tua yang artinya membatasi anak-anaknya dalam kegiatan-kegiatan, mungkin karena takut dan lain sebagainya. Dan yang paling mendasar menurut kami dari kedua itu, yaitu yang ketiga, yaitu dari anak itu sendiri, dari anak-anak muda itu sendiri. Bagaimana mereka bisa kreatif sebisa mungkin dalam membuat program-program kegiatan, dan kekreatifan mereka juga itu memang perlu didorong oleh tua-tua jemaat, oleh majelis maupun orang tua. Jadi saya rasa kalau 3 hal ini, majelis, kelompok kami maksud saya, majelis, orang tua, dan anak itu sendiri, mereka bisa aktif, mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain, maka akan terciptalah di setiap jemaat anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas. Namun jika ketiga hal ini satu saja tidak mendukung, maka itu bisa menjadi penghambat, apalagi kalau tiga-tiganya, orang tua, majelis, dan anak itu sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok 5, dari room 5. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh masing-masing juru bicara. Terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 5. Dan selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih. Waktu kita memang sudah lewat sekitar 19 menit. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang telah berdiskusi. Saya kembalikan ke MC untuk menutup acara. Maaf tadi saya hilang sinyal lagi. Akhir kata ya, mungkin untuk closing statement sebelum kita tutup acara ini, apakah pendeta masih ada atau? Ya, silakan pendeta Jeba closing statement. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa ketika kita peduli dengan gereja kita, ketika kita peduli dengan keselamatan anak-anak muda kita, maka sekaranglah waktunya kita harus berkreasi untuk mereka. Kita harus menciptakan hal-hal yang dapat membuat anak-anak muda kita lebih nyaman di jemaat untuk berkreasi, dan kita semua boleh melihat bahwa anak-anak muda kita akan menjadi tiang-tiang atau pilar-pilar yang tangguh untuk menjadi penerus generasi kita. Ketika kita tidak merancang sesuatu yang baik dari saat sekarang ini untuk anak-anak muda kita, jangan kita mencari mereka ke depan, karena kita sendirilah yang menyebabkan mereka jauh. Tapi ketika saat sekarang ini kita merancang hal-hal yang baik untuk membangun mereka, maka kita akan puas melihat dan bangga melihat bahwa sesungguhnya kita punya masa depan yang baik dengan gereja kita, dan terlebih kita akan bertemu dengan anak-anak kita
ketika hari Maranatha itu tiba. Terima kasih. Finally, thank you for all the teamwork for tonight, so that the program can be done as well. Terima kasih untuk panitia yang working so hard sehingga kita punya program malam ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih for all the participant dari Sabang sampai Merauke, juga mungkin ada tadi yang saya sempat lihat dari Tuhan memberkati. Dan but not the least, for all the director from the mission conference, thank you so much for libatkan kami untuk bisa bergabung di sini. Dan thank you for all the participant untuk dedikasi ya yang luar biasa yang kakak-kakak semua sudah tunjukkan lewat boleh bergabung dengan training. Baik, Kak Herlina mungkin kehilangan jaringan lagi. Silakan Pendeta Jeba untuk doa tutup. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Allah kami, pencipta kami, penebus kami, dan Allah sumber segala kehidupan kami. Dimuliakanlah namamu pada malam ini, oleh karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami berdoa kiranya apa yang telah kami dapatkan pada malam hari ini, dengan hikmat surga, kami dapat aplikasikan di jemaat kami masing-masing, dan mempersiapkan orang-orang muda kami. Dengan demikian, orang-orang muda kami ini akan menjadi kekuatan jemaat kami hari ini dan di masa yang akan datang. Kami sangat rindu ya Tuhan, Engkau tuntun kami agar kami benar-benar selalu peduli dengan keselamatan orang-orang muda, karena mereka adalah penerus jemaat, dan kami sangat rindu kami yang tergabung pada malam hari ini diberkati di dalam kehidupan kami masing-masing, diberkati dalam setiap kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kiranya ketika kami berpisah, berkat surga akan menjadi bagian kami, dan sehat-sehatkan kami semua. Jauhkan kami dari wabah corona, biarlah kami tetap sehat, dan dengan kesehatan kekuatan yang kami peroleh, kami gunakan untuk melayani Tuhan. Dan berkat khusus menjadi bagian seluruh panitia. Limpahkan selalu berkat-Mu, limpahkan hikmat surga, sehingga mereka tetap berkreasi untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, inilah permohonan kami yang kami mohon melalui Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Amin. Kami kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih banyak. Berapa di antara kita yang mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeba? Boleh sekali lagi acungkan jempol atau menampilkan ikon hati. Pendeta, kami para peserta, para panitia, bahkan semua yang hadir di room Zoom ini, maupun yang ada di Facebook dan YouTube, mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan pada malam hari ini.